Apakah saya memiliki iman yang membawa orang kepada Tuhan? Selamat hari penuh berkat, saudara-saudaraku yang terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus pasal 2 ayat 1-12. Ini adalah bagian yang akrab bagi kita sebagai pasutri dalam CSC. Hal ini menginspirasi tema kita. Tahun 2023, Kristus menyembuhkan. Bangkitlah, angkatlah tilammu dan pergilah. Fokus dari pembicaraan dan pengajaran, juga sharing pada waktu itu, adalah kuasa penyembuhan jasmani dan rohani Yesus yang diberikannya pada orang lumpuh karena imannya. Cerita ini menggambarkan 4 teman. Mereka berusaha membawa teman mereka yang lumpuh kepada Yesus untuk penyembuhan. Namun, karena banyaknya kerumunan, mereka tak bisa menjangkaunya. Pantang menyerah, mereka memanjat atap. Mereka membuat lubang dan menurunkan temannya ke hadapan Yesus. Yang penting dari kisah ini menekankan bahwa Yesus tersentuh oleh iman mereka. Bukan hanya si lumpuh, namun juga temannya. Di ayat 5 dari bagian ini, dikatakan, dan saya bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepadanya, "Anakku, dosa-dosamu telah diampuni." Bukan hanya imannya saja, namun juga iman dari teman-temannya. Itulah yang membuat Yesus memberikan penyembuhan rohani pada pria itu. Yesus berkata, "Dosa-dosamu telah diampuni." Ini menunjukkan pemulihan rohani dari pria tersebut. Dia juga memerintahkannya untuk bangkit, angkat tilamnya, dan pulang ke rumah. Ini menunjukkan penyembuhan jasmani juga. Hari ini, kita diingatkan bahwa hanya memiliki iman pada Tuhan saja tidak cukup. Meskipun bisa memindahkan gunung, tetap tidak cukup. Iman kita harus bisa mendorong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Seperti keempat sahabat dalam Alkitab, kita harus siap mengatasi segala rintangan atau apapun yang mungkin menghalangi kita dari membawa orang lain kepadanya. Dengan berbagi iman kita kepada orang lain, kita bisa menunjukkan kasih dan membebaskan mereka dari dosa. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menanggung beban satu sama lain dan meringankan beban satu sama lain. Lahir dari keluarga kaya di Inggris tahun 1860, Charles T. Studd, atau lebih dikenal sebagai Chin T. Studd, mewarisi kekayaan besar. Awalnya ia adalah pemuda pecinta olahraga. Namun, pada usia 25 tahun, ia menjadi misionaris dan filantropis. Awalnya, pekerjaannya sebagai misionaris membawanya ke Cina, lalu India, kemudian Afrika, hingga ia meninggal tahun 1931. Setelah melihat segala hal dalam hidup, dia berkata, dan saya kutip, "Saya tak bisa mengungkapkan sukacita yang saya rasakan saat membawa jiwa pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah pernah merasakan hampir semua kenikmatan dunia. Namun kesenangan-kesenangan itu tidak ada yang sebanding dengan kebahagiaan yang berasal dari jiwa yang diselamatkan itu." Saudara-saudara, berapa banyak jiwa yang telah kita bawa kepada Tuhan? Tuhan kita memanggil kita untuk berbagi kabar baik dalam iman, melalui tindakan, kata-kata, dan cara hidup kita. Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke dunia, dan jadikanlah mereka murid-muridnya, yang berarti berbagi iman kita, supaya orang lain bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang Dia. Seperti keempat sahabat itu, jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk membawa orang lain kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah iman yang telah Engkau berikan melalui Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buatlah kami rajin membawa banyak orang kepadamu. Dan saat menghadapi rintangan, biarlah Roh Kudus-Mu menginspirasikan kami untuk tetap teguh dan hanya memandang kepadamu saja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik dan Couples for Christ.